Pernahkah Anda bertanya-tanya berapa tahun lagi yang tersisa bagi Anda setelah melewati usia 65 tahun? Sebenarnya, saat Anda memasuki babak baru kehidupan ini, tubuh dan kebiasaan Anda sudah memberikan petunjuk tentang masa depan Anda. Beberapa orang berusia akhir 60-an atau lebih dipenuhi dengan energi, menjalani hari-hari mereka dengan antusias, sementara yang lain merasakan beban kelelahan, tantangan kesehatan, atau isolasi yang mulai terasa. Apa yang membedakan mereka yang berhasil dan mereka yang berjuang? Seringkali hal ini muncul dari beberapa tanda yang kuat, namun sangat sederhana. Indikator yang tidak hanya mengungkapkan berapa lama Anda akan hidup, namun juga seberapa baik Anda akan hidup. Dalam artikel ini, kami mendalami 4 indikator utama harapan hidup setelah usia 65 tahun, yang didasarkan pada sains dan didukung oleh pola yang diamati oleh para dokter dan peneliti pada mereka yang berumur panjang, sehat, dan bahagia. Ini bukanlah teori-teori yang samar-samar atau dongeng-dongeng orang tua. Itu adalah sinyal nyata dan terukur yang dikirimkan tubuh Anda saat ini. Saat Anda selesai membaca, Anda akan memiliki gambaran yang jelas tentang posisi Anda, apa arti tanda-tanda ini bagi masa depan Anda, dan yang paling penting, langkah-langkah praktis yang dapat Anda ambil untuk menambah tahun dalam hidup Anda sekaligus menjadikan tahun-tahun tersebut lebih kaya dan bermakna. Baik Anda berusia 65, 75 tahun, atau bahkan lebih muda namun memiliki rencana ke depan, inilah kesempatan Anda untuk mengontrol kesehatan dan umur panjang Anda. Tetaplah bersama kami sampai akhir, karena Anda mungkin mengabaikan kebiasaan kecil atau perubahan yang dapat membuat perbedaan besar dalam hidup Anda. Sekarang, mari kita mulai. Tanda tangan 1. Tingkat aktivitas fisik Anda. Mari kita mulai dengan sesuatu yang Anda lakukan setiap hari tanpa banyak berpikir, menggerakkan tubuh Anda. Tingkat aktivitas fisik yang Anda pertahankan setelah usia 65 tahun adalah salah satu prediktor paling kuat mengenai berapa lama Anda akan hidup dan seberapa baik perasaan Anda selama menjalaninya. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang tetap aktif, baik melalui jalan kaki, berkebun, atau olahraga ringan, cenderung hidup lebih lama dari mereka yang tidak banyak bergerak. Mengapa? Karena gerakan bukan hanya tentang menjaga kekuatan otot. Ini tentang mengisi hati Anda, meningkatkan suasana hati Anda, dan mempertajam pikiran Anda. Bayangkan dua tetangga, Mary dan Linda, keduanya berusia 68 tahun. Mary membiasakan diri berjalan cepat selama 20 menit di sekitar lingkungannya setiap pagi. Ia tidak ikut lari maraton, namun gerakannya yang konsisten membuat jantungnya tetap sehat, persendiannya lentur, dan semangatnya tetap tinggi. Linda, sebaliknya, secara bertahap berhenti bergerak. Dia dulu suka berkebun tetapi sekarang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, menonton TV, atau melihat-lihat ponselnya. Seiring waktu, Linda menyadari bahwa dia semakin lelah, lututnya sakit saat berdiri, dan dia merasa kurang termotivasi untuk keluar rumah. Apa yang Linda mungkin tidak sadari adalah bahwa kurangnya aktivitas tidak hanya membuatnya merasa lesu, tetapi juga secara diam-diam meningkatkan risiko penyakit jantung, kehilangan otot, dan bahkan penurunan kognitif. Aktivitas fisik ibarat pil ajaib untuk umur panjang. Ini meningkatkan sirkulasi, memperkuat tulang, dan melepaskan endorfin yang membuat Anda merasa optimis dan hidup. Ilmu pengetahuan mendukung hal ini. Sebuah studi tahun 2020 di Lancet menemukan bahwa orang lanjut usia yang melakukan aktivitas sedang setidaknya 150 menit per minggu memiliki risiko kematian yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak aktif. Namun inilah kabar baiknya. Anda tidak perlu menjadi ahli gym untuk mendapatkan manfaatnya. Bahkan perubahan kecil seperti naik tangga daripada lift, melakukan senam kursi, atau menari mengikuti musik favorit dapat membuat perbedaan besar. Jika Anda menyadari diri Anda melambat atau menghabiskan lebih banyak waktu untuk duduk daripada bergerak,
Jangan abaikan. Tubuh Anda mengirimkan pesan kepada Anda dan tidak ada kata terlambat untuk mendengarkannya. Mulailah hari ini dengan menambahkan 10 menit gerakan saja ke dalam rutinitas Anda, baik itu berjalan kaki, peregangan, atau bahkan pekerjaan rumah tangga. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda memberikan tubuh Anda gerakan yang dibutuhkan agar tetap kuat dan tangguh? Jawaban Anda bisa menjadi kunci untuk hidup lebih lama dan lebih sehat. Jika menurut Anda wawasan ini berharga, silakan beri komentar nomor 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini dan pertimbangkan untuk membagikan artikel ini kepada seseorang yang mungkin mendapat manfaat. Mari terus bergerak maju. Tanda kedua, ketajaman mental Anda. Pikiran Anda lebih dari sekedar alat untuk memecahkan teka-teki silang atau mengingat daftar belanjaan. Ini adalah jendela menuju umur panjang Anda. Setelah usia 65 tahun, seberapa tajam dan sibuknya otak Anda dapat memberitahu Anda banyak hal tentang berapa tahun lagi yang akan Anda jalani. Penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang secara aktif menantang pikiran mereka melalui pembelajaran, bersosialisasi, atau hobi kreatif, cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat dibandingkan mereka yang membiarkan mental mereka terhenti. Bayangkan dua orang sahabat, Tom dan George, keduanya berusia 70 tahun. Tom senang tetap penasaran. Dia mulai belajar bahasa Spanyol, bermain catur dengan cucu-cucunya, dan menikmati perdebatan sengit di kedai kopi setempat. Pikirannya terasa hidup, dan dia selalu mencari hal berikutnya untuk dijelajahi. Namun, George telah mengalami stagnasi mental. Dia berhenti membaca buku, jarang terlibat dalam percakapan mendalam, dan menghabiskan waktu berjam-jam menonton tayangan ulang. Seiring waktu, George menyadari bahwa dia lupa nama, kehilangan jejak percakapan, dan merasa kurang percaya diri dalam lingkungan sosial. Apa yang mungkin tidak dia sadari adalah bahwa kabut mental ini bukan hanya merupakan bagian normal dari penuaan. Ini adalah tanda peringatan bahwa kesehatan otaknya menurun, yang dapat memperpendek harapan hidupnya. Otak Anda berkembang dengan rangsangan, sama seperti otot Anda berkembang saat berolahraga. Sebuah studi tahun 2019 di neurologi menemukan bahwa orang lanjut usia yang aktif secara kognitif memiliki risiko lebih rendah terkena demensia dan hidup lebih lama dibandingkan mereka yang kurang terlibat secara mental. Ketajaman mental bukan hanya soal ingatan. Ini tentang kemampuan Anda untuk beradaptasi, memecahkan masalah, dan tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Jika Anda merasa lebih sulit untuk fokus, kesulitan mengingat detail, atau merasa terjebak secara mental, jangan abaikan. Kabar baiknya, Anda dapat mempertajam pikiran Anda pada usia berapapun. Cobalah melakukan hobi baru, seperti melukis atau memainkan alat musik. Bergabunglah dengan klub buku, pecahkan teka-teki, atau bahkan ikuti kursus online tentang topik yang selalu membuat Anda penasaran. Langkah-langkah kecil ini membuat otak Anda terus bekerja keras. Luangkan waktu sejenak untuk merenung. Apakah Anda menantang pikiran Anda setiap hari, atau apakah Anda membiarkan rutinitas menumpulkan mental Anda? Otak Anda meminta untuk berolahraga. Berikan latihan hari ini. Jika ini sesuai dengan Anda, tuliskan nomor 2 di komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda mengikuti, dan jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak tips seperti ini. Mari selami tanda berikutnya. Tanda ketiga, ketahanan emosional Anda kehidupan setelah usia 65 tahun memiliki tantangan tersendiri, kekhawatiran akan kesehatan, kehilangan orang yang dicintai, atau kekhawatiran finansial. Namun, cara Anda menangani naik turunnya hal tersebut dapat menjadi indikator kuat mengenai harapan hidup Anda. Ketahanan emosional atau kemampuan Anda untuk bangkit kembali dari stres dan tetap bersikap positif memainkan peran besar dalam menentukan berapa lama dan seberapa baik Anda akan hidup. Stres kronis dan hal-hal negatif tidak hanya mengurangi suasana hati Anda. Mereka mendatangkan malapetaka pada tubuh Anda, meningkatkan tekanan darah, melemahkan sistem kekebalan tubuh Anda, dan bahkan mempercepat penuaan. Bayangkan dua saudara perempuan, Diane dan Ellen,
Keduanya berusia 67 tahun. Diane menghadapi kemunduran dengan hati yang mantap. Saat artritisnya kambuh atau anggarannya terbatas, dia menarik napas dalam-dalam, berbicara dengan temannya, dan fokus pada apa yang bisa dia kendalikan. Dia menemukan kegembiraan di saat-saat kecil, seperti sore yang cerah atau tawa yang menyenangkan. Ellen, bagaimanapun, berjuang untuk melepaskan stres. Dia terus memikirkan berita buruk, merasa terbebani oleh masalah kecil, dan sering menarik diri ketika keadaan menjadi sulit. Seiring waktu, kekhawatiran Ellen yang terus-menerus berdampak buruk, tidurnya terganggu, energinya memudar, dan kesehatannya mulai menurun. Sainsnya jelas, studi tahun 2021 di jurnal gerontologi menemukan bahwa orang lanjut usia dengan ketahanan emosional yang lebih tinggi memiliki tingkat penyakit kronis yang lebih rendah dan hidup lebih lama dibandingkan mereka yang berjuang melawan stres. Ketahanan emosional bukan berarti mengabaikan masalah. Ini tentang menghadapinya dengan pola pikir yang membuat Anda tetap teguh dan penuh harapan. Jika Anda merasa terbebani oleh kekhawatiran, membentak orang yang Anda sayangi, atau merasa sulit menikmati hidup, tubuh Anda mengirimkan sinyal. Kabar baiknya, Anda dapat membangun ketahanan pada usia berapapun. Praktik sederhana seperti membuat jurnal, bermeditasi, atau bahkan berbicara dengan teman terpercaya dapat membantu Anda memproses stres. Luangkan waktu untuk aktivitas yang membangkitkan semangat Anda, misalnya mendengarkan musik, berkebun, atau menjadi sukarelawan. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda membiarkan stres mengendalikan Anda, atau apakah Anda menemukan cara untuk mengatasinya? Kekuatan emosional Anda hari ini membentuk kesehatan Anda besok. Mulailah memeliharanya sekarang. Jika ini menarik perhatian, beri komentar nomor 3 di bawah untuk menunjukkan bahwa Anda bersama saya dan bagikan artikel ini untuk menginspirasi orang lain. Mari beralih ke tanda terakhir. Tanda 4. Keterlibatan sosial Anda. Inilah kebenaran yang mungkin mengejutkan Anda. Orang-orang di sekitar Anda setelah usia 65 tahun bisa menjadi salah satu faktor terbesar dalam berapa lama Anda hidup. Hubungan sosial yang kuat, baik dengan keluarga, teman, atau komunitas Anda, adalah penyelamat kesehatan dan umur panjang Anda. Penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang aktif secara sosial memiliki risiko depresi, penyakit jantung, dan penurunan kognitif yang lebih rendah, dan mereka seringkali hidup lebih lama dibandingkan mereka yang merasa terisolasi. Bayangkan dua pensiunan, Bob dan Alice, keduanya berusia 69 tahun. Bob adalah kupu-kupu sosial. Dia menjadi sukarelawan di bank makanan setempat, bertemu teman-teman untuk permainan kartu mingguan, dan menelepon anak-anaknya secara teratur. Dia merasa terhubung, dihargai, dan penuh tujuan. Alice, sebaliknya, telah terisolasi. Dia berhenti menghadiri kelompok gerejanya, jarang menghubungi teman-temannya, dan menghabiskan sebagian besar malamnya sendirian. Seiring berjalannya waktu, Alice merasa semakin kesepian, suasana hatinya semakin suram, dan kesehatannya mulai menurun, tekanan darahnya melonjak, dan motivasinya untuk merawat dirinya sendiri berkurang. Kesepian bukan hanya masalah emosional, ini adalah krisis kesehatan. Sebuah studi tahun 2018 di Lancet menemukan bahwa isolasi sosial sama berbahayanya dengan merokok atau obesitas meningkatkan risiko kematian hingga 26%. Keterlibatan sosial membuat otak Anda tetap tajam, tingkat stres Anda rendah, dan hati Anda bahagia. Ini bukan tentang memiliki kalender sosial yang padat, bahkan beberapa koneksi yang bermakna dapat membuat perbedaan besar. Jika Anda menyadari diri Anda menarik diri dari teman, melewatkan acara, atau merasa terputus, jangan biarkan hal itu berlalu. Hubungi teman lama, bergabunglah dengan klub lokal, atau bahkan ngobrol dengan tetangga. Langkah kecil menuju koneksi bisa berdampak besar. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda membina hubungan yang mencerahkan hidup Anda, atau apakah Anda membiarkan isolasi merasuk? Lingkaran sosial Anda adalah jaring pengaman Anda. Mulai memperkuatnya hari ini. Jika ini yang menarik bagi Anda, beri komentar nomor 4 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini
dan pertimbangkan untuk berlangganan agar terus mengikuti perkembangan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan yang mengubah hidup. Membaca artikel tentang 4 tanda kunci harapan hidup setelah usia 65 tahun, aktivitas fisik, ketajaman mental, ketahanan emosional, dan keterlibatan sosial membawa saya pada perenungan mendalam tentang bagaimana kita dapat membentuk masa depan dengan penuh makna, bahkan di usia senja. Artikel ini bukan sekadar daftar saran ilmiah. Ia mengajak kita untuk mendengarkan bisikan tubuh dan pikiran kita, mengenali sinyal yang mereka kirimkan, dan bertindak dengan sengaja untuk tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga lebih bermakna. Dalam budaya Indonesia yang sangat menghargai kebersamaan, kesehatan, dan keseimbangan batin, artikel ini terasa seperti panggilan untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran, sesuai dengan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, keikhlasan, dan penghormatan terhadap usia lanjut. Setiap tanda yang dibahas mendorong saya untuk mengevaluasi kehidupan saya sendiri dan orang-orang terdekat, mempertanyakan apakah saya cukup memperhatikan aspek-aspek sederhana namun berdampak besar ini. Aktivitas fisik, misalnya, mengingatkan saya pada pentingnya menjaga tubuh tetap bergerak, sesuatu yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, seperti para lansia yang berjalan pagi di Car Free Day atau mengikuti senam bersama di desa. Saya teringat pada kakek saya yang di usia 70 tahun masih rajin berkebun di halaman rumahnya di Yogyakarta. Aktivitas itu bukan hanya menjaga fisiknya tetap bugar, tetapi juga memberinya kebahagiaan sederhana saat melihat tanamannya tumbuh. Refleksi ini mendorong saya untuk lebih disiplin bergerak, meski hanya dengan berjalan kaki 15 menit setiap hari atau melakukan peregangan di rumah. Pelajaran yang saya petik adalah bahwa kita tidak perlu menjadi atlet. Cukup memberikan tubuh kita perhatian kecil yang konsisten untuk tetap kuat dan sehat, sesuai dengan semangat Indonesia yang menghargai kesederhanaan dalam menjaga kesehatan. Ketajaman mental menyentuh saya karena menggarisbawahi pentingnya menjaga pikiran tetap aktif, sebuah nilai yang selaras dengan tradisi Indonesia, seperti berdiskusi di warung kopi atau menghadiri pengajian. Saya teringat pada seorang tetangga di Bandung yang di usia 68 tahun mulai belajar membuat batik tulis. Semangatnya untuk terus belajar menginspirasikan saya untuk mencoba sesuatu yang baru, seperti mengikuti kelas memasak khas Nusantara atau membaca buku tentang sejarah lokal. Menjaga pikiran tetap tajam bukan hanya soal menghindari lupa, tetapi juga tentang tetap terhubung dengan dunia dan menjaga semangat belajar yang sangat dihargai dalam budaya kita sebagai bentuk kebijaksanaan. Ketahanan emosional sangat relevan dalam konteks budaya Indonesia, di mana kita diajarkan untuk sabar dan ikhlas menghadapi cobaan hidup. Artikel ini membuat saya menyadari bahwa terkadang saya membiarkan stres menguasai, terutama saat menghadapi tekanan pekerjaan atau masalah keluarga. Kisah tentang Diane yang menghadapi tantangan dengan hati tenang mengingatkan saya pada nilai keikhlasan yang sering diajarkan oleh orang tua kita. Saya memutuskan untuk mencoba praktik sederhana seperti menulis jurnal atau bermeditasi setiap malam, serta meluangkan waktu untuk menikmati momen kecil, seperti minum teh di teras sambil mendengar suara burung. Pelajaran ini mengajarkan bahwa ketahanan emosional adalah kunci untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga, sejalan dengan filosofi Jawa Nrimo ing Pandum, menerima dengan lapang dada. Keterlibatan sosial mungkin adalah tanda yang paling dekat dengan hati masyarakat Indonesia. Budaya kita kaya dengan kebersamaan, dari arisan hingga kegiatan di masjid atau gereja. Namun, saya menyadari bahwa kesibukan sering membuat saya lupa menjaga hubungan dengan teman atau keluarga. Artikel ini mendorong saya untuk lebih proaktif, seperti menghubungi sahabat lama atau ikut kegiatan komunitas di lingkungan saya. Saya teringat pada seorang tante di Surabaya yang di usia 69 tahun masih aktif di kelompok seni tari tradisional.
Keterlibatannya membuatnya tetap ceria dan sehat. Pelajaran ini mengingatkan saya bahwa hubungan sosial adalah obat alami untuk jiwa, memperkuat semangat gotong royong yang menjadi inti budaya kita. Artikel ini mengajarkan bahwa umur panjang bukanlah soal keberuntungan, melainkan pilihan sadar yang dapat kita buat setiap hari. Dalam budaya Indonesia, di mana kita menghormati lansia sebagai sumber kebijaksanaan dan menjunjung harmoni dalam hidup, keempat tanda ini terasa seperti panduan untuk hidup sehat dan bermakna. Saya termotivasi untuk bergerak lebih banyak, menjaga pikiran tetap aktif, memupuk ketenangan batin, dan mempererat hubungan sosial. Langkah kecil seperti berjalan pagi, membaca buku, berdoa dengan penuh kesadaran, atau mengobrol dengan tetangga adalah cara saya menghormati tubuh dan jiwa saya. Refleksi ini juga mengingatkan saya untuk berbagi semangat ini dengan keluarga, mengajak mereka untuk bersama-sama menjalani hidup dengan penuh syukur dan kebersamaan. Artikel ini bukan hanya tentang hidup lebih lama, tetapi tentang mengisi setiap hari dengan kebahagiaan, kebijaksanaan, dan cinta sesuai dengan nilai-nilai luhur Indonesia yang menempatkan harmoni dan kebersamaan di atas segalanya. Terima kasih telah menyimak video ini tentang 4 kunci untuk hidup panjang dan bahagia setelah usia 65 tahun. Jika video ini menginspirasi atau memberi wawasan baru, tunjukkan dukungan Anda dengan memberikan like dan membagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Jangan lupa untuk berlangganan kanal kami dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Kami juga ingin mendengar pendapat Anda. Tulis komentar di bawah dengan kata 1 atau bagikan satu langkah kecil yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan Anda. Komentar Anda sangat berarti bagi kami dan bisa menginspirasi orang lain. Mari bersama-sama wujudkan hidup yang lebih sehat, penuh makna, dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya.